ya boleh menjalani diskusi pada sore hari. Jadi ini menyampaikan konferensi tentang satu, di mana kami ada 3 pasien. Pasien pertama itu bahan A, umur 20 tahun dengan suatu perawatannya dari akut hipertermi infeksi. Kemudian ada pasien kedua, Tuan D, umur 45 tahun dengan suatu perawatannya itu dari akut hipertermi dan pengetahuan tentang peradangan hidupnya. Dan pasien yang ketiga itu Nyonya Y, umur 38 tahun dengan suatu perawatannya itu berupa penunjukan gas, informasi aktivitas, risiko ketidakseimbangan jaringan. Nah, pada saat ini saya ingin memastikan bahwa seluruh rencana asuransi perawatan pada hari ini itu dilaksanakan sesuai perencanaan. Baik, silakan pelaksana 1 Nasrusi untuk melaporkan. Dari NAR, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Izin melaporkan hasil pelaksanaan asuransi keperawatan pada pasien Tuan A, usia 21 tahun, yang masuk kemarin dengan 2 nyeri perut kanan bawah. Dari awal ulu hati, kemudian menjalar ke titik MC babi. Nyeri meningkat saat pasien bergerak atau batuk. Dan pada pemeriksaan abdomen terdapat nyeri depan, defense muskular ringan, dan rebound tendon positif. Peristaltik menurun, hasilnya 12.500, CRP meningkat, dan USG menunjukkan pembesaran dan penebalan gigi abdomen. Silakan menjelaskan intervensi sesuai dengan. Jadi untuk diagnosa nyeri akut itu sudah dilakukan manajemen nyeri dan pemberian anestetik yang untuk hasilnya nyeri menurun dari skala 7 menjadi 4, tetapi meningkat kembali bila pasien nyeri akut. Baik, lanjutkan yang perlu pengetahuan pertama. Baik, jadi NAS untuk hipertermi itu tindakan yang sudah dilakukan adalah memantau suhu setiap 2 jam dan kompres dingin pasien. Untuk hasilnya suhu pasien itu turun dari 38,2 derajat menjadi 37,5 derajat setelah 2 jam. Dan saat buka jaring NAS ditemukan pasien adanya risiko infeksi. Dan untuk intervensi yang akan dilakukan selanjutnya itu desinfeksi, kita mengharapkan hemagin 5,0 WHO sebelum dan sesuai tindakan. Dan patokan infeksi seperti peningkatan suhu, peningkatan nyeri, abdomen kaku atau sensi. Dan juga kita mempertahankan kebersihan lingkungan dan tindak pasien. Dan untuk edukasi, kita mengedukasi pasien agar tidak menekan atau memijat area perut. Dan juga mengobservasi tanda perlindungan medis, nyeri hebat, menetap, gigit abdomen dan demam tinggi. Dan kemudian kita memantau hasil lanjutan bila ada sedia. Dan untuk intervensi selanjutnya dari nyeri akut itu, kita mengkaji skala nyeri setiap 2 jam menggunakan skala 0 sampai 10. Dan kita mempertahankan posisi nyaman pasien seperti sitting forward. Dan juga memonitor efek analgesik 30 sampai 60 menit setelah pemberian. Dan kita juga membatasi aktivitas pemicu nyeri seperti gerakan mendadak, batuk kuat, dan peregangan. Dan juga melanjutkan teknik nafas relaksasi saat nyeri meningkat. Dan mengobservasi tanda bahaya, nyeri makin hebat tiba-tiba atau tidak ada respon analgesik. Dan kita juga melaporkan ke dokter jika skala nyeri lebih dari 7. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Mbak Kristi. Dilanjutkan ke proses kedua, ketika silakan. Dengan pasien kita selama 14-20 menit hasilnya didapatkan pasien itu turun menjadi 37,9 derajat Celcius. Kemudian untuk masalah keperawatan khususnya 6 bulan, saya melakukan intervensi edukasi kepada pasien tentang penyakitnya dan mendapatkan apa yang harus dihindari. Selama edukasi dilakukan selama 15 menit, hasilnya pasien mengetahui tentang penyebab penyakitnya dan mengetahui tentang makanan yang harus dihindari. Dan terakhir saya melakukan intervensi untuk masalah perawatan nyeri akut, di mana saya melakukan intervensi teknik di slow breathing selama 15 menit dan hasilnya nyeri pasien menurun menjadi skala 4 dari skala 7. Untuk rencana perawatan selanjutnya yang akan dilakukan yaitu melanjutkan intervensi teknik slow breathing sejak dari dulu, kemudian menghentikan imunitas yang akan dilakukan karena pada awalnya pasien tidak mengenal penyakitnya, jadi harus dievaluasi kembali. Kemudian melanjutkan kembali menjadi teknik hipertensi jika pasien turun menjadi lebih kurang selama 24 jam. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk proses ketiga disampaikan Baik, Mas. Jadi saya melaporkan hasil intervensi dari pasien Nyonya Y, umur 58 tahun yang dirawat 19 sampai 6 November dengan beban tubuh besar, bengkak, sesak karena infeksi sebelumnya, penurunan nafsu makan dan berat badan serta kelemahan. Untuk intervensi yang sudah dilakukan itu pemantauan pola nafas, posisi forward, terus pengambilan aktivitas sesuai toleransi, monitoring indeks untuk cairan, kemudian dispensi abdomen serta edukasi peningkatan cairan dan nutrisi. Untuk hasil dari intervensi yang telah dilakukan itu sesak pasien berkurang, pola nafas lebih stabil, kemudian pasien lebih nyaman dan mampu makan meskipun dengan porsi yang kecil, kemudian keluarga mulai terlibat dalam perawatan pasien. Kemudian untuk perawatan yang ada gangguan tekanan gas, gangguan aktivitas dan risiko ketidakseimbangan cairan ini, kami sedang mengevaluasi juga kebutuhan pasien dan kondisi hati sebelum menentukan terapi dana. Nah, untuk rencana selanjutnya yaitu mungkin melanjutkan pemantauan respirasi dan tanda perburukan pemenuhan nutrisi dan mungkin monitoring cairan ketat, kemudian memantau perkembangan
pasien ini masih mengalami gejala meningkat lebih khusus saat pasien bergerak sehingga mobilitasnya masih sangat terbatas. Terima kasih. Selanjutnya mungkin pasien masih merasa pernah jika nyeri di bulan dulu karena emosi dulu, jadi harus kita bersama tahun baru selanjutnya. Mungkin kalau dari pasien nyeri ini dia masih nafsu makannya masih rendah dan sesaknya itu masih sering muncul. Baik, untuk kendalanya tadi yang pertama untuk WNA itu nyerinya masih tinggi, jadi tetap evaluasi secara bertahap dan kolaborasikan untuk pemberian analgesik. Kemudian selanjutnya untuk tuan D, untuk suhunya yang belum stabil itu tetap pastikan pemantauan dilakukan lebih sering dan informasikan jika ada peningkatan yang signifikan. Dan mengenai edukasinya tadi silakan ulangi penjelasan dengan bahasa yang lebih sederhana agar pasien itu lebih mengerti. Kemudian untuk Nyonya Y tetap lanjutkan pemantauan respirasinya dan juga dukung pemeriksaan pasien secara bertahap. Baik, selanjutnya sebelum kita menutup post conference untuk tim 1, saya ingin menyampaikan laporan tindak lanjut asuhan perawatan kepada ketiga pasien tadi untuk disampaikan kepada perawat yang akan melakukan tindak selanjutnya. Jadi mohon dicatat dan diperhatikan jika ada informasi yang terlewatkan. Baik, yang pertama untuk tuan A, nyeri masih hilang timbul, evaluasi tiap 2 jam dan kolaborasi analgesik, pertahankan posisinya masih di forward, kemudian monitor efek analgesik, kemudian batasi aktivitas muncul nyeri seperti gerakan mendadak, batuk kuat, peregangan. Selanjutnya lanjutkan teknik napas relaksasi saat pasien meningkat dan juga observasi tanda bahaya. Misalnya nyeri makin meningkat hebat, tiba-tiba atau tidak ada respon analgesik. Kemudian untuk tuan D itu melanjutkan manajemen hipertermia hingga suhunya stabil, kemudian melanjutkan edukasi bertahap dengan mengevaluasi pemahaman dengan teach back tadi, kemudian melakukan slow debriefing bila nyerinya muncul dan evaluasi nyerinya tiap 2 jam. Kemudian tetap edukasi dengan keluarga mengenai diet rendah lemak serta posisi tubuh saat bergerak. Kolaborasi juga bila suhunya naik dan dokumentasikan lengkap terhadap seluruh respon pasien. Dan untuk Nyonya Y itu lanjutkan pemantauan respirasi dan tanda keburukan, mendukung pemenuhan nutrisi bertahap dan monitoring cairan pasien dan pantau perkembangan asides dan mempertahankan keterlibatan keluarga. Baik, kita akhiri konferensi untuk tim 1. Jadi saya ingin menyampaikan apresiasi saya dan juga motivasi kepada seluruh anggota tim. Saya melihat bahwa selama ini teman-teman sudah bekerja dengan sangat baik. Jadi saya yakin dengan tim yang solid seperti ini kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Terima kasih juga atas kerja keras, ketulusan dan juga profesionalitas yang kalian lakukan dan juga tetap semangat dan juga kekompakan. Baik, untuk tim 1 pada saat ini selesai. Saya kembali kepada Jamal. Ya baik, terima kasih untuk tim 1 atas laporan yang sudah sangat jelas dan rinci. Jadi terkait ketiga pasien ini, tuan A, tuan D, dan tuan Y, saya apresiasi karena seluruh tindakan telah dilakukan sesuai rencana asuhan. Dan juga untuk tuan A, mohon tetap fokus pada evaluasi nyeri setiap 2 jam, pemantauan suhu, dan pemberian dukungan emosional karena pasien tampak cemas terhadap rencana operasi. Pastikan juga efek cairan dan tanda dehidrasi terus dipantau. Kemudian untuk tuan B ini karena depresi tubuh belum stabil dan pemahaman pasien terhadap penyakitnya masih terbatas, mohon pantau depresi tubuh lebih sering serta ulangi DP edukasi dengan bahasa yang sederhana. Pastikan juga kenyamanan ruangan agar pasien mudah menerima informasi. Untuk Nyonya Y, pastikan pemantauan respirasi dan status cairan dilakukan ketat mengingat adanya asiden dan gangguan bentukan gas, dokumentasi kondisi abdomen seperti intensi, shifting turnus dan sesak nafas wajib dicatat lengkap kalau ada perubahan dan juga lapor ke dokter yang menjaga pada saat itu. Baik, secara umum tim 1 sudah bekerja dengan baik, tepat waktu dan penuh tanggung jawab. Mohon jaga kesinambungan asuhan dan pastikan informasi sudah jelas saat disampaikan pada tim berikutnya. Terima kasih atas kinerjanya hari ini. Kita lanjut untuk tim 2 kepada Nurse Jensen, dipersilakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari tim 2 itu kami punya 3 pasien. Yang pertama, Nyonya U berusia 40 tahun dengan masalah nyeri kronis, ketidakstabilan kadar glukosa darah dan juga resiko perfusi renal tidak efektif. Untuk pasien yang kedua ada Nyonya Y berusia 30 tahun dengan masalah perawatannya itu nyeri akut, defisit dan juga defisit pengetahuan. Dan untuk pasien yang ketiga ada tuan S berusia 65 tahun dengan masalah perawatannya itu nyeri akut, resiko infeksi dan gangguan mobilitas fisik. Saat ini saya dan teman-teman menggunakan hasil dari intervensi yang sudah dilakukan oleh perawat pelaksanaan. Silakan dari Indonesia. Baik, itu merupakan ada proses asuhan perawatan pada pasien menyangkut status dari jam pertama ini sebagai tadi belajar dan yang kedua untuk diagnosa yang pertama itu nyeri kronis ini adalah dapat intervensi dengan memonitor sendiri memberikan posisi nyaman serta menggunakan dalam hasilnya pasien mengatakan nyerinya itu di jam itu dan dapat terjadi rileks. Terus yang untuk yang kedua itu peningkatan glukosa darah jadi setelah melakukan intervensi yaitu memonitor BDS dengan informasi di ATM dan hasilnya BDS-nya itu masih tinggi tetapi stabil dan pasien mengalami terkait makanan yang harus dilatasi. Untuk yang ketiga itu mencoba posisi dan dalam efektif setelah melakukan intervensi yaitu memantau tingkat suhu, tekanan darah, edema serta kolaborasi pemberian fluorosenid hasilnya bila cairan tetap stabil, edema tidak bertambah dan tekanan darah sedikit naik dan pasien juga mulai menggunakan edukasi terkait tadi. Baik, terima kasih. Saya akan melaporkan hasil perawatan dari Nyonya Y usia 30 tahun yang ada komplikasi operasi appendektomi. Pasien itu mengalami nyeri dengan intervensi yang dilakukan itu manajemen nyeri yaitu dengan
membantu pasien memberikan posisi yang nyaman, mengajarkan nafas dalam, selanjutnya memberikan analisa sesuai anjuran dengan hasil yaitu setelah diberikan obat, pasien tampak lebih rileks dan meskipun masih ada rasa nyeri. Selanjutnya memberikan intervensi defisit pengetahuan yaitu memberikan edukasi kepada pasien pasca operasi, yaitu mobilisasi ini cara bangun yang aman, kebersihan luka dan juga harus aktivitas yang harus dihindari. Dengan hasil itu pasien mulai memahami penjelasan dan lebih berani untuk bergerak. Jadi saya ingin melaporkan hasil asesmen perawatan Tuan S usia 16 tahun. Jadi di sini pasien itu mengeluh nyeri yang hebat dan keterbatasan beberapa kali. Di mana ini sudah dilakukan intervensi manajemen nyeri pada diagnosa nyeri akut, karena pasien itu melaporkan skala nyerinya itu di 8 dan masih digerakkan pasif atau disentuh. Maka hasil rujukan itu memberikan analisis sesuai anjuran dokter dan terapi dan farmakologi seperti relaksasi nafas dalam. Dan itu ada resiko infeksi, yang dimana hasil intervensi itu sudah dilakukan pencegahan infeksi dalam pemantauan muka operasi setiap kematian. Selanjutnya itu ada gangguan mobilitas fisik, dengan hasil intervensi yang dilakukan itu memberikan dukungan mobilisasi, yang dimana pasien itu terlihat gerakan total dan dilakukan reposisi setiap 2 jam untuk piring kiri dan ke kanan. Untuk intervensi yang sudah dilakukan apakah ada tidak bisa penjelasan Baiklah, untuk kendala yang ditemukan yaitu pasien masih memiliki keterbatasan dalam mengontrol makan dan kepatuhan minum obat belum final karena pasien berkesan dengan paracetamol dan juga membutuhkan nyeri masih membutuh terutama saat bergerak. Dan saya pasien itu masih harus bergerak karena khawatir jadinya itu pertama sehingga beberapa tindakan seperti mobilisasi dini dan latihan perlawanan pasien itu harus dilakukan. Dalam selain itu juga rasa nyeri yang masih cukup tinggi membuat pasien itu sulit mempertahankan rasa nyaman. Yang baiklah, jadi kedatangan Tuan S ini adalah pasien rasa nyeri hebat. Dengan nyeri ini dapat menghambat upaya mobilisasinya sehingga juga dapat memperburuk nafas saat dia melakukan pergerakan. Baik, untuk mengatasi kendala yang ada, mungkin aku berikan edukasi dia dan kepatuhan pengobatan pada klien dan juga keluarga dan observasi melakukan dirinya. Untuk pasien dia fokus pada menurunkan tingkat nyeri dan rasa aman dengan pasien. Untuk Tuan S lakukan manajemen nyeri dan pencegahan infeksinya. Untuk yang akan kita sampaikan pada hasil selanjutnya mungkin kita catat pada yang salah atau lupa. Untuk pasien Junyahu, aplikasi selanjutnya itu mengetahui bahwa akan dilakukan pemantauan efektivitas dari pemberian analgesi untuk nyerinya dan pantau JDS berkala dan observasi tanda hipo atau hiperglikemia dan pantau tekanan darah dan observasi dan intake makanannya. Untuk pasien Junyahu, monitor nyeri secara berkala dan evaluasi dari manajemen nyeri yang akan diberikan dan efektivitas dari pemberian analgesi serta teknik farmakologi lainnya. Untuk pasien Tuan S, evaluasi lanjut dari dan pemberian analgesi, reposisi pasien tetap dilanjutkan setiap 2 jam dan pemantauan di operasi. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk nurse yang sudah melaksanakan perawatan dengan baik dan melaksanakannya dengan tepat waktu, sudah menggunakan komunikasi yang baik dan mengedukasikan pasien dan juga keluarga. Untuk selanjutnya, berikan kembali kepada Oke, untuk P2 hari ini juga sudah bekerja sangat baik, komunikasi efektif dan kolaborasi dengan tim yang sangat terlihat. Jadi mohon terus pertahankan DPI kedisiplinan dan juga dokumentasi yang lengkap untuk memudahkan tim berikutnya. Jadi terima kasih atas laporannya dan juga terima kasih juga untuk seluruh tim atas kerja kerasnya hari ini. Aspek perawatan telah berjalan dengan baik, tepat waktu dan bertanggung jawab. Tetap utamakan keselamatan pasien, lengkapi dokumentasi dan jaga komunikasi antar tim. Jangan lupa terus memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, terus pertahankan kedisiplinan, profesional dan semangat dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Karena hari ini Senin, mari kita jadikan imun untuk memperkuat semangat, menjaga ketepakan dan memulai minggu kerja ini dengan hasil yang terbaik. Sebelum kita akhiri post konferensi hari ini, mari kita kembali berdoa menurut keyakinan masing-masing agar pelayanan kita ke depannya selalu diberkahi dan diberikan lancar. Berdoa dulu. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian, tetap semangat semuanya, selamat menjalankan aktivitas di hari Senin ini. Oke.